Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya di channel DM News. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Kiranya Tuhan Yesus memberkati teman-teman, baik dalam pekerjaan, pelayanan, dan apapun yang teman-teman kerjakan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam video kali ini kita akan melihat bagaimana kemeriahan Natal di tanah Arab. Hari ini kita menyaksikan sebuah tanda zaman yang patut kita renungkan bersama, yaitu dari tanah Arab, wilayah yang selama berabad-abad dikenal sangat tertutup terhadap ekspresi iman Kristen. Kini mulai terdengar kabar yang menggetarkan hati. Orang-orang Arab yang dulu dibatasi, sekarang semakin bebas beribadah dan bahkan dengan sukacita menjual kue Natal sebagai bagian dari perayaan damai dan kebersamaan. Ini bukan sekedar cerita tentang ekonomi atau tradisi, tetapi sebuah gambaran tentang perubahan hati dan ruang yang Tuhan bukakan di tempat yang dahulu dianggap mustahil. Natal dalam makna rohaninya bukan hanya tentang pohon terang, melainkan tentang terang Kristus yang datang ke dunia, terang yang menembus batas budaya, bangsa, dan tembok ketakutan. Ketika kita melihat kue Natal dijual dengan bebas di tanah Arab, kita tidak hanya melihat adonan atau lainnya, tetapi simbol penerimaan, toleransi, dan pintu yang Tuhan buka sedikit demi sedikit, seperti tertulis dalam firman Tuhan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Perubahan ini mengingatkan kita bahwa pekerjaan Tuhan tidak pernah berhenti. Di tempat yang sunyi, Dia menumbuhkan harapan. Di wilayah yang keras, Dia melembutkan hati. Dan di tengah dunia yang sering terpecah oleh perbedaan iman, Tuhan menabur benih damai. Video ini bukan untuk menghakimi siapapun, melainkan mengajak kita bersyukur dan berdoa agar kebebasan beribadah terus bertumbuh, agar kasih Kristus makin nyata, dan agar Natal benar-benar menjadi kabar sukacita bagi semua bangsa. Dan melalui video ini boleh memberkati kita dan menguatkan iman percaya kita kepada Kristus. Saya berharap teman-teman bisa menonton sampai selesai sehingga teman-teman boleh mendapatkan berkat poin dari cuplikan video berikut ini. Selamat menonton, Tuhan Yesus memberkati. Arab Saudi kembali jadi sorotan karena perubahan kebijakan sosial yang cukup signifikan. Mereka kini mengizinkan penjualan kue Natal dan atribut Natal lainnya. Perubahan ini terjadi di bawah kepemimpinan Putra Mahkota Mohammed bin Salman atau MBS. Informasi ini disampaikan oleh aktivis NU Islah Barawi melalui akun TikTok @Immanuel_Rianti pada 17 Desember. Dalam pernyataannya, Cak Islah menyebut kerajaan Arab Saudi mempersilahkan umat Nasrani merayakan Natal. Ia juga menyampaikan di sejumlah daerah, kue-kue Natal sudah mulai dijual secara terbuka. Bahkan, toko kue di Riyadh, Damam, dan Al-Khobar menjual kue Natal meskipun pemiliknya adalah Muslim. Pernyataan ini kemudian diikuti tantangan terbuka Cak Islah ke Ustadz Khalid Basalamah. Ia menantang agar protes dilakukan langsung ke Raja Saudi, bukan cuma di dalam negeri. Menurutnya, nggak ada yang berani memprotes Saudi, padahal banyak ustadz tersebut adalah alumni Madinah dan Mekah. Cak Islah juga menyinggung kalau kelompok konservatif di Indonesia memprotes kebijakan Saudi, mereka justru akan berhadapan dengan risiko hukum berat. Ia menyoroti ironi para ustadz konservatif yang belajar dan dibiayai Arab Saudi. Ideologi yang mereka bawa ke Indonesia justru nggak lagi sejalan dengan kebijakan Saudi hari ini. Sebelum era MBS, Arab Saudi memang dikenal sangat konservatif. Perayaan Islam di ruang publik termasuk Natal dilarang keras. Barang-barang Natal kayak pohon, dekorasi, dan pernak-pernik nggak boleh dipajang atau dijual terbuka. Umat Kristen yang mayoritas pendatang cuma bisa merayakan Natal di rumah atau kompleks tertutup. Hingga pertengahan 2010-an, polisi moral aktif mengawasi kehidupan sosial masyarakat. Mereka menindak simbol yang dianggap bertentangan dengan tafsir Islam ketat, termasuk simbol Natal dan Valentine. Saat itu, penjualan barang hari raya non-Islam dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Banyak toko menjualnya diam-diam di ruang belakang.
Situasi mulai berubah ketika MBS menjadi pusat kekuasaan. Ia meluncurkan Vision 2030. Vision 2030 adalah peta jalan transformasi besar Arab Saudi. Isinya mencakup modernisasi, diversifikasi ekonomi, pariwisata, dan citra global yang lebih terbuka. Salah satu dampaknya adalah pemangkasan kewenangan polisi moral. Aktivitas sosial dan budaya menjadi lebih longgar. Berbagai festival, konser, dan event internasional mulai diizinkan. Tahun 2018 menjadi titik awal perubahan penting. Saat itu tercatat adanya ibadah Kristen yang dilakukan secara terbatas dan privat. Ini menandai adanya ruang gerak baru bagi komunitas non-muslim. Antara 2019 sampai 2020, dekorasi Natal mulai terlihat terbuka di kota besar. Riyadh, Jeddah, Damam, dan Al-Khobar jadi contoh paling jelas. Pohon Natal, ornamen, kue, dan aksesoris warna merah hijau dipajang di etalase toko. Fenomena ini bukan kejadian tiba-tiba. Ini hasil perubahan kebijakan sejak Vision 2030 dijalankan. Yang berubah bukan akidah negara, tapi cara negara mengelola ruang sosial. Selama nggak berupa ibadah publik, simbol budaya tidak lagi dipermasalahkan. Karena itu, pemilik toko muslim bisa menjual kue Natal tanpa sanksi. Disinilah kontras dengan sebagian ustadz konservatif di Indonesia terlihat jelas. Di Indonesia, masih ada larangan mengucapkan selamat Natal bagi muslim. Alasannya demi menjaga kemurnian akidah. Sementara di Arab Saudi, simbol dan ucapan sosial nggak dianggap ancaman iman. Padahal Saudi selama ini jadi rujukan utama konservatisme Islam. Artinya, negara rujukan itu sendiri udah membedakan antara akidah dan toleransi sosial. Mirisnya, banyak ustadz konservatif Indonesia yang adalah alumni Saudi. Namun yang dibawa pula justru tafsir lama yang udah ditinggalkan di sana. Saudi aja bisa udah mulai toleran. Masa ustadz Indonesia masih sibuk larang ucapan Natal? Yuk beragama dengan akal sehat. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kisah tentang orang-orang Arab yang kini bebas beribadah dan bahkan dapat menjual kue Natal bukanlah sekedar perubahan sosial, tetapi sebuah tanda bahwa terang Kristus terus bekerja melampaui batas bangsa, budaya, dan sejarah. Apa yang dahulu tertutup, kini mulai terbuka. Apa yang dahulu dibatasi, kini perlahan diberi ruang. Semua ini mengingatkan kita bahwa Tuhan bekerja dengan caranya sendiri, pada waktunya yang sempurna. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 60 ayat 1, "Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu." Terang itu tidak datang dengan paksaan, melainkan dengan kasih, kesabaran, dan kebenaran. Ketika seseorang diberi kebebasan untuk beribadah dan merayakan Natal dengan damai, disitulah kasih Allah sedang dinyatakan kepada dunia. Natal sendiri adalah kabar sukacita bagi semua bangsa. Sebagaimana tertulis dalam Lukas pasal 2 ayat 10 dan 11, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan." Kabar ini tidak hanya untuk satu suku atau satu wilayah, tetapi untuk seluruh umat manusia, termasuk mereka yang tinggal di tanah Arab. Melihat perubahan ini, marilah kita tidak menanggapi dengan ketakutan, melainkan dengan doa dan pengharapan kepada Kristus. Sebab Alkitab mengingatkan kita dalam Roma pasal 8 ayat 19, "Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan." Setiap langkah menuju kebebasan beribadah adalah bagian dari kerinduan kita. Kiranya kita sebagai orang yang percaya, kita tetap menjadi terang dan garam dunia, membawa kasih Kristus dalam setiap perkataan dan perbuatan kita. Dan biarlah damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal memerintah dalam hati kita semua. Kiranya melalui video ini boleh memberkati kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.